TikToker Kristen rajin sekali membahas tekstual ayat Al-Quran. Adil itu berlaku dua arah. Kalau Anda melarang umat Kristen mengkaji teks agama Anda karena Anda menganggap tidak berwenang untuk itu, maka berlaku juga sebaliknya. Anda harus menyerukan kepada teman-teman Anda supaya jangan mengutip dan mengkritik ayat-ayat Alkitab padahal Anda bukan pemeluknya. Nah, tapi sejujurnya dalam ruang intelektual terbuka, saling kaji lintas agama itu tidak masalah, asal dilakukan dengan jujur dan utuh, bukan dengan sembarangan memotong-motong ayat tanpa konteksnya. Contohnya Anda sendiri lakukan dalam bagian ini. Anda membaca Yehezkiel 16 ayat 7 kemudian mengatakan harusnya bunyi ayat semacam ini tidak ada dalam kitab yang disebut suci. Dan Anda menganggapnya masalah. Padahal menurut kami tidak ada masalah apapun dalam teks ini. Justru yang menganggap ini masalah adalah Anda, karena Anda sedang menilai Alkitab dengan standar estetika Anda ataupun standar dalam agama dan kepercayaan Anda yang menganggap bahwa kitab suci harusnya steril dari ayat-ayat seperti ini. Nah, padahal yang Anda tidak tahu adalah bahwa Alkitab tidak pernah menyensor kekejian manusia. Karena kisah dalam Alkitab adalah kisah tentang Allah yang masuk ke dalam sejarah manusia yang penuh dengan kejahatan, dengan kebejatan. Dan Alkitab bukan tentang manusia yang berpura-pura suci. Nah, Anda perlu tahu bahwa pasal ini menggambarkan Israel sebagai perempuan yang dulu hina, dibesarkan oleh Tuhan, tapi kemudian malah menjadi pelacur secara rohani dengan mengejar penyembahan berhala. Nah, bahasa yang digunakan oleh Alkitab memang keras dan vulgar karena Tuhan sedang menyampaikan betapa menjijikkannya dosa perzinahan rohani. Ini bukan narasi cabul seperti pikiran Anda, tapi ini adalah teguran ilahi. Sama seperti dokter misalnya yang tidak segan menunjukkan betapa menjijikkannya penyakit, gambar-gambar kanker. Nah, ini demi menyadarkan pasiennya supaya bertobat dari rokok misalnya. Begitu pula dengan dosa yang digambarkan di dalam Alkitab oleh Tuhan supaya umatnya itu sadar. Nah, kemudian mengenai tafsir, benar bahwa tidak ada satu tafsir tunggal yang dipaksakan kepada semua orang Kristen di seluruh dunia. Tapi justru sebetulnya disitulah letak kekuatan iman Kristen, bukan pada otoritas tunggal manusia, melainkan pada karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap umat Kristen. Perbedaan tafsir tidak selalu berarti masalah dan perpecahan, tapi itu justru memperlihatkan bahwa Alkitab adalah firman yang hidup, dapat dipahami lintas budaya, lintas zaman, bahkan lintas konteks. Dan jika kemudian Anda berkata, oh selama 18 tahun Anda tidak pernah menemukan satupun kekayaan tafsir dalam tradisi Kristen, padahal kita bisa temukan mulai dari Chrysostomus di abad awal, kemudian Agustinus, John Calvin, Matthew Henry, hingga D.A. Carson dan N.T. Wright. Nah, dan tentu banyak lagi yang lain. Nah, sebenarnya ini justru menunjukkan sebenarnya Anda yang tidak pernah benar-benar hidup dalam pengajaran kekristenan yang mendalam, melainkan ya Anda cuma mengenal Kristen dari permukaan gereja secara sosial mungkin. Jadi kesimpulannya adalah Kristen itu tidak takut dikaji. Silahkan. Bahkan ayat-ayat yang paling sulit sekalipun kami pelajari, bukan disembunyikan, bukan dibersihkan, bukan ditutup-tutupi. Silahkan. Anda mau debat, mau kajian, bahas ayat yang mana, silahkan. Karena Alkitab itu bukan buku dongeng manis, tapi kisah nyata tentang dosa manusia dan tentang kasih Allah yang menebusnya. Semoga Anda paham. Tuhan berkati.